Ya, 6 Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 10 agama ini kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya setelah kemarin kita mengadakan ulangan harian ya. Mudah-mudahan ulangan hariannya itu mudah ya dan bisa dijawab dengan mudah. Oke, Pak, yang kemarin setelah kita belajar ilmu kalam ya, ilmu kalam nah ini tentang masalah akidah akhlak. Akidahnya kita sudah selesai di bab pertama dan bab kedua. Sekarang kita masuk ke akhlaknya. Nah, akhlaknya adalah ini. Bab pertama katanya adalah ayo menghindari sifat tercela. Ayo. Oh, di sini ada ibu-ibu sedang selfie ya. Ini menggambarkan bahwa orang Indonesia itu gemar sekali melakukan foto-foto ya untuk mengabadikan pengalamannya. Nah, di sini ada apa nih? Hidup adalah perjuangan dan untuk melakukan amal soleh dibutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Hal ini karena setan dan hawa nafsu terus-menerus mengajak manusia untuk berbuat maksiat. Seseorang yang berbuat kebajikan dan amal soleh berarti harus berjuang melawan setan dan hawa nafsu. Sungguh disayangkan jika hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, dan ria merusak semua amal kebaikan yang dilakukan dengan perjuangan yang keras. Oke, berarti di sini kita akan membahas tentang hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, dan ria. Oke, di sini kita masuk ke dalam indikatornya saja ya. Indikator kompetensi dasar. Oke, KD dulu deh. KD1 meyakini hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, ria, dan sifat-sifat turunannya adalah larangan agama Islam. Terus yang selanjutnya menghindari diri dari hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, ria, dan sifat-sifat turunannya. Yang ketiga, menganalisis makna, penyebab, dan dampak negatif dari sifat tercela, hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, ria, dan sifat-sifat turunannya. Yang keempat, menyajikan hasil analisis makna, penyebab, dan dampak negatif dari sifat tercela, hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, ria, dan sifat-sifat turunannya. Oke, indikatornya banyak sekali. Yang pertama adalah menghayati hubbud dunya sampai ria dan sifat-sifat turunannya adalah larangan agama Islam. Oke. Terus yang kedua, mengamalkan sikap menghindari diri dari yang keempat tersebut. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 dan turunannya. Yang ketiga, menelaah dalil sifat tercela, hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, ria, dan sifat turunannya. Yang keempat, menguraikan makna sifat tercela, hubbud dunya, dan sebagainya. Yang kelima, memerinci sebab-sebab dilakukan sifat tercela dan sebagainya. Yang keenam, menguraikan dampak negatif sifat tercela ya. Terus yang ketujuh, menguraikan cara menghindari sifat tercela. Yang kedelapan, melafalkan dalil dengan tentang sifat tercela. Yang kesembilan, mendiskusikan hasil analisis makna, penyebab, dan dampak negatif dari sifat tercela. Oke, konsepnya adalah ini. Sifat tercelanya adalah hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, ria ya. Dari sini ada muhasabah, bersyukur, tawadu, toleransi, ikhlas. Turunannya diperoleh sifat tercela itu ada di sini, ada dalilnya, mana, penyebab, dampak negatif, cara menghindarinya. Oke, diperoleh karakternya dengan yang ini ya, dengan muhasabah, bersyukur, tawadu, toleransi, ikhlas. Lalu tekad menghindarinya. Nah, mudah-mudahan kita semua terhindar nih dari sifat-sifat yang ini. Oke, wow. Ayo mengamati gambar dan buatlah komentar. Di sini cari muka, bro. Kalau cari muka aku titip ya. Oke, bro, aman tuh. Oh, waduh, ini ada apa lagi nih? Oh, dunia dan sisinya di atas genggaman ya. Nah, gampang lah buat pas 10 mah ya. Yang B, ayo memahami cara menghindari perilaku tercela. Ini berapa menit nih? Baru 5 menit.
Jangan sampai miskin tapi hubbu dunia. Waduh, ini mantap ini. Kita lihat nih. Kita lihat ya. Hubbu dunia atau cinta dunia merupakan salah satu penyakit hati. Selama ini hubbu dunia selalu identik dengan orang kaya, sementara orang miskin dianggap tidak terkena penyakit ini. Karena sifatnya penyakit hati ini, maka sifat ini menghinggapi siapa saja, baik orang kaya maupun mereka yang miskin. Hasan Ash-Shadhili merupakan ulama yang lahir di Tunisia pada tahun 1197 dan meninggal di Mesir tahun 1258. Ini Hasan Ash-Shadhili ini seorang ulama sufi, ya, seorang ulama sufi. Bahkan sampai ke sini itu beliau adalah seorang mursyid thariqah juga yang namanya thariqah Ash-Shadhiliyah. Ya, kalau kalian itu mengenal thariqah Ash-Shadhiliyah itu berarti bagus, dan kalau belum silahkan dikenali. Meninggal di Mesir tahun 1258, oke ya. Ia memiliki murid sekitar 6.000 yang semuanya ditanggung kebutuhan hidupnya oleh Syekh Hasan Ash-Shadhili rahimahullah. Gaya hidup Syekh Hasan Ash-Shadhili juga sangat mewah. Untuk ukuran waktu itu, ia selalu berganti pakaian baru setiap hari, memakai minyak yang wangi mahal, dan mengendarai kereta yang ditarik oleh 2 ekor kuda besar. Wow, 2 ekor kuda besar itu, satu kudanya berapa miliar itu. Suatu hari, ada santri dari Tunisia yang akan bersilaturahmi dengannya. Setelah menempuh perjalanan jauh, sampailah di Mesir dan terkejut ketika ia melihat rumah Syekh Hasan yang besar dan gaya hidupnya yang mewah. Pembantunya saja ada 16 orang. Pembantunya, satu pembantu digajinya berapa duit itu? Tidak sesuai dengan gambarannya sebagai seorang wali yang menjalani hidup sederhana apa adanya. Wali kok hidupnya mewah. Akhirnya tujuannya untuk bertemu dengan Syekh Hasan Ash-Shadhili tercapai. Dalam dialog, Syekh Hasan berpesan kepadanya, sampaikan kepada gurumu, sampai kapan hubbu dunia terus gitu. Ia terkejut dengan perkataan tersebut karena gurunya tidak memiliki harta sama sekali. Bantal saja, ya, bantal si guru murid tersebut itu tidak punya. Sementara Syekh Hasan bergaya hidup mewah. Akhirnya setelah hajatnya untuk bertemu dengan ulama besar tersebut terpenuhi, ia kembali ke Tunisia. Setelah sampai di rumah, ia ditanya oleh gurunya, ada pesan apa dari Syekh Hasan kepadanya. Pertama, si santri tidak mengaku, tetapi setelah didesak terus, disampaikan juga pesan yang dikatakan oleh Syekh Hasan sampai kepada gurunya, yaitu katanya sampai kapan gurunya itu memiliki rasa hubbu dunia, sifat hubbu dunia. Nah, mendengar pesan tersebut, gurunya langsung menangis. Benar yang dikatakan Syekh Hasan Ash-Shadhili, dia kaya, banyak harta, kendaraannya bagus, rumahnya bagus, tetapi dunia tidak pernah dipikiri, tidak masuk dalam hatinya. Saya ini miskin, tetapi yang dipikiri dunia terus oleh saya. Kita harus kuat dalam segala hal, kita pintar, beradab, dan berbudaya. Allah tidak ridho jika melihat umat Islam miskin dan bodoh, tetapi bukan berarti hubbu dunia. Oke, artinya hubbu dunia adalah ketika kita yang tidak memiliki apa-apa, terus angan-angan kita selalu membawa diri kita kepada kekayaan, kepada kemewahan. Nah, itu adalah bagian daripada sifat hubbu dunia. Biarkan sajalah orang yang kaya ya dikayakan sama Allah. Ya. Kalau kita miskin ya dimiskinkan juga sama Allah. Kalau kita sederhana ya disederhanakan juga oleh Allah. Nggak usah bagaimana ya. Dunia itu kan tempat bersusah payah. Dunia itu bukan tempat bersenang-senang. Tempat bersenang-senang nanti di surga. Kalau kalian melihat, apalagi sekarang ya, yang banyak bilang ada sultan, anak sultan lah, orang sultan segala macam, kalian jangan sampai tergiur ya. Jangan sampai tergiur, biarkanlah, itu sudah rezekinya mereka. Bisa jadi rezeki yang ada itu menjadi istidraj bagi mereka. Kita kan nggak tahu, tapi kita tuh nggak boleh seuzon juga nggak boleh. Kita harus husnuzon sama Allah ya. Nah, ini udah berapa menit ini ya? Oke, saya close. Oke, kita lanjut lagi. Nah, bukan.
lanjut lagi. Di sini yang pertama adalah hubud dunia, cinta dunia. Dalil nakli, hubud dunia merupakan akhlak tercela yang harus dihindari sebagaimana firman Allah, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahwan apa nih, wazinah wa tafakhur bainakum wa takatsur fil amwali wal aulad. Ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Oke, di sini ada beberapa poin ya, bahwa dunia ini adalah permainan, sesuatu yang melalaikan kepada Allah, gitu ya. Kita udah berapa waktu yang kita lalaikan kepada Allah ya. Berhias, bermegah-megah ya, bermegah-megah antara kamu. Nah, jadi bermegah-megah ini kebanyakan sekarang terjadi klaster-klaster ekonomi sosial, yaitu banyak orang yang berbangga-banggaan diri terhadap barang punyaannya. Nah, banyak lah seperti itu tuh. Seakan-akan lo wis tinggal di mana? Wah, di komplek anu. Wah, seakan-akan apa namanya? Seneng, bangga gitu orang komplek ya. Parangsan Allah resep merenang. Enggak, ceng. Gitu ya. Jangan sampai seperti itu, nggak boleh. Oh, HP-nya apa nih? Oh, HP-nya ini yang terbaru. Terus udah gitu si yang penanyanya juga, sama gobloknya juga. HP-nya baru nih. Ntar gue paling antara. Wah, jangan juga. Ya hati ya. Mentang-mentang dia HP-nya baru, terus dia nggak seneng sama temennya yang punya HP baru, terus diambil. Jangan juga, nggak begitu tuh, goblok itu. Nggak boleh ya. Nah, itulah banyak sekali orang bermegah-megahan di antara para tetangga yang di sekitaran kita, seolah-olah harta adalah pengangkat derajat sosial. Oh, tidak ya. Jangan sampai seperti itu tuh. Terus yang kedua, pengertian hubud dunia. Oke, hubud dunia adalah cinta dunia yang berlebihan. Hubud dunia adalah sumber kehancuran umat. Penyakit ini sangat berbahaya karena dapat melemahkan dan menggerus keimanan seseorang. Yang dimaksud hubud dunia di sini adalah mencintai dunia dengan melupakan kehidupan akhirat. Maksud dunia di sini adalah segala sesuatu yang kurang bermanfaat di akhirat. Ya, kebanyakan biasanya para ibu-ibu nih, ya, khususnya buat para ibu-ibu, biasanya mereka selalu membanggakan anaknya terhadap anaknya yang lain yang kekurangan. Seolah-olah ketika bertemu dengan anak yang lain yang kurang di bawah dia selalu mengatakan, alhamdulillah anak saya mah udah begini. Ih, saya mah anak kitunya. Wah, itu kan membanggakan anaknya dia gitu kan, anaknya sendiri gitu kan. Anak itu kan perhiasan ya, ya, yang tadi tuh lahun wazinah tuh perhiasan, membanggakan perhiasan soalnya itu kan hubud dunia, bagian daripada hubud dunia itu. Kebanyakan para perempuan ya. Apalagi nih ya, untuk masalah kalian sebagai posisinya sekarang masih murid, mungkin penyakitnya itu nggak jauh daripada kendaraan ya, kendaraan bermotor, lalu handphone ya, lalu segi pakaian juga. Melihat temannya yang berpakaian kucel itu menganggap remeh. Nah, itu kebanyakan untuk di tahapan umuran kalian tuh. Biasanya seperti itu ya. Itu silahkan dihindari. Apapun yang sekiranya membuat diri kalian itu bangga, tolong dihindari ya. Seperti itu ya. Oke.
Selanjutnya yang C, penyebab hubud dunia. Sebab menyebabnya nih, menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. Banyak orang terlena di sini ya, terlena terhadap kehidupan dunia. Ya habis gimana? Mata kita itu kan itu fitrahnya itu senangnya itu lihat yang indah-indah ya, yang berkilau-kilau. Wah, pokoknya enak banget dah. Yang enak-enak tuh emang kerjaannya apa namanya, jasmani gitu ya. Si telinga ini pinginnya denger yang enak-enak gitu ya, nggak mau yang rusuh-rusuh gitu. Penciuman pun sama ya, hidung pun sama, nggak mau yang busuk-busuk, nggak mau tuh, senang dengan aroma-aroma yang enak. Itu memang adatnya emang seperti itu ya. Mata pun sama seperti itu, lidah pun sama ya, terus apalagi tuh, badan pun sama. Perut itu kalau apa namanya, kalau memakan makanan, kalau lidah ya, sorry ya, lidah itu emang kadang manja juga gitu nih, pingin makan yang enak-enak gitu kan, nggak mau yang nggak enak gitu, padahal enaknya cuma di lidah doang gitu. Kalau udah masuk ke dalam ya sama aja gitu. Saya punya seorang guru ya, saya punya seorang guru. Beliau itu dari semenjak kecil sampai menjelang umur 18-19 tahun lah, itu beliau sebelum pesantren ya, berarti anak waktu SD lah. Dari kecil sampai SD itu beliau itu setiap harinya makan dengan nasi, sambal dan kerupuk. Itu lagi nasi, sambal dan kerupuk. Saya pernah bukan pernah ya, saya berdiam sejenak. Ini sangat apa namanya, sangat di luar batas kemiskinan gitu. Ibu bapaknya seorang petani. Sedih gitu ngedengarnya. Tetapi cerita-cerita beliau itu dan teman-temannya ketika ada beliau ya, ada guru saya itu tidak pernah sedih gitu. Riang aja bawaannya, riang, nggak pernah mengeluh masalah kemiskinan, nggak pernah. Itu saya salutnya dengan guru saya itu, salut. Dengan mandi pun kadang pakai sabun colek, kadang nggak pakai sabun gitu kan. Sedihnya luar biasa itu. Tapi beliau tidak merasa sedih gitu. Sampai beliau membuat syairan seperti ini. Biarlah dunia ini tak ramah kepadaku, asalkan cinta dan ridhomu, yaitu kepada Allah ya, asalkan cinta dan ridhomu ada di dalam hatiku. Wah, itu luar biasa sekali gitu. Itu menjadi menjadi cerminan dan pacuan saya banget gitu ya. Kalau ketika saya tidak punya apa-apa, yang lain punya apa-apa, itu kan kadang setan tuh dan hawa nafsu suka naik gitu kan. Cuman saya ingat lagi kepada guru saya itu, ya Allah ya Rob, saya itu dibandingkan dengan guru saya semasa kecilnya, saya itu jauh, itu tidak ada apa-apanya. Belum apa-apa itu ngeluh, belum apa-apa saya selalu mengeluh. Saya selalu membalikkan kepada ke situ gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalian ini kalau andai kata, kita kan belum pernah ketemu ya, andai kata kalau orang tuanya tidak punya apa-apa, tolonglah jangan mengeluh ya, jangan gimana-gimana, udah hadapi dunia ini dengan senyuman ya. Jangan sampai putus asa, kita masih banyak harapan kepada Allah ya. Ud'uni astajib lakum, kata Allah ya. Masih ada Allah kok, tenang aja ya. Terus yang kedua itu suka mengumpulkan harta dan menghalalkan berbagai macam cara. Ini mengumpulkan harta ngeri juga. Tapi bukan berarti mengumpulkan harta nggak boleh, bukan. Boleh mengumpulkan harta, cuman sewajarnya aja. Kalau kalian lagi sedang nabung untuk membeli HP yang baru, itu bukan mengumpulkan harta, bukan ya. Artinya
Kalau mengumpulkan harta lalu pelit terhadap sekitar, apalagi kepada tetangganya, itu baru namanya mengumpulkan harta itu, ya. Di sini ada dalilnya Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Bermegah-megahan sampai ke liang kubur, bermegah-megahan. Aduh, mau mati selfie dulu gitu kan. Wah, ini harta saya, wah ini rumah saya tuh, weh ini kuburan saya, emas semua, wah gitu kan. Masa begitu? Aduh, ya Allah ya Rabb. Terus yang ketiga, kikir terhadap harta, tidak rela hartanya terlepas dari dirinya. Ini pelit itu, sifat pelit itu ngeri juga ya, sifat pelit itu. Tak rela hartanya terlepas dari dirinya, nggak mau tuh. Jangan sampai pelit lah. Sama teman tuh nggak boleh pelit, sama tetangga nggak boleh pelit ya. Kalau ada tetangga kalian yang kali-kali lah kalian menjenguk tetangga ketika waktunya makan, kamu lihat makannya sama, ini bagi orang yang punya ya, kamu lihat tetangganya punya apa, makanya dengan itu ya Allah ya Rob, nggak punya apa-apa kasih ya, seadanya aja kasihnya juga, nggak usah semuanya dikasih, nggak begitu juga ya. Ini aja biasa kasih aja ya, seadanya. Terus yang keempat adalah serakah dan rakus. Serakah, rakus, serta tamak. Ngeri juga orang serakah, orang lagi makan diembat ya kan. Diembat, orang lagi makan sama daging, kita mau diembat gitu. Lu serakah juga, itu nggak boleh begitu, itu maling gitu. Nggak boleh. Padahal sama menunya, sama-sama dengan ayam gitu, sama-sama menu dengan ayam, kita sudah habis duluan gitu kan, karena kita masih lapar, dia masih ada, kita pinta, mau dong, boleh dong, punya gue udah habis nih. Terus kata si temennya, lu sih kecepetan makannya. Bukan lapar ya kan, tetap aja serakah tuh namanya. Hati-hati ya, selalu ingin mengumpulkan harta walaupun sudah memiliki. Oke, harta ya, harta dan harta. Orang sampai bunuh-bunuhan tentang masalah harta. Aduh, ngeri. Yang kelima nih, ini paling ekstrim nih, tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Waman lam yashkur, waman yashkurillah, apa namanya tuh? Apa sih dalilnya tuh? Fa illam tashkuruni wa illam tashkuruni ashkurukum apa sih? Lupa lagi coy. Sorry bro, lupa lagi. Artinya gini deh, orang yang tidak bersyukur sama Allah itu kufur. Gitu ya, kufur nikmat. Sama Allah bilangnya kufur. Masuk ke dalam golongan kufur. Kufur itu adalah turunan daripada kafir. Kafir artinya ya udah, kafir aja udah. Kan ngeri ya. Gitu ya. Ini sampai di sini saja, nggak usah banyak-banyak ya. Dampak negatifnya nanti kita lanjut. Oke, sekian, terima kasih. Nah, sebelum saya closing, silahkan kalian berdiskusi sama temannya ya tentang masalah hubud dunia ya. Terus saya minta dihafalkan dalil yang surah Al-Hadid ini ayat 20, dihafalkan dan disetorkan kepada saya. Setelah dihafalkan, sudah selesai, langsung masuk ke dalam diskusi. Setelah diskusi kamu dengan teman kalian tentang masalah hubud dunia, setelah itu langsung boleh tanya jawab kepada saya. Mau bertanya tentang apapun, tentang masalah dunia, tentang masalah hubud dunia, itu silahkan ya. Hanya ini aja videonya ya, materinya ini saja, nanti kita lanjut. Enggak, saya close ya.